Ya. Lalu Pak Lukas, ini yang jadi pertanyaan saya ini, kalau kredit union itu kan apa, koperasi tadi ya, tapi kan tadi sudah diungkapkan perbedaannya dengan Iya, koperasi. badan hukumnya sama, Badan hukumnya tapi sama memang. prinsipnya beda. Cuman kalau kita lihat di luar itu kan banyak sekali koperasi yang bertumbangan gitu. Heeh. Iya kan, tadi yang gulung tikar cuma tinggal papan nama gitu kan. Tapi kenapa ini CU selama 10 tahun ya, 10 tahun Cual ini masih tetap, istilahnya masih tetap eksis, dan kita lihat kan perkembangannya juga semakin baik. Ini ada apa? Kemudian Rahasianya apa gitu rahasianya ya? apa gitu ya? Sebetulnya tidak hanya koperasi umum, Mas Catur. CU-CU juga ada yang bertumbangan. Ya, KL-nya amat sangat tinggi, lalu ya oke lah itu PR mereka. Tapi kalau pertanyaan kenapa CU Anggu Dilaras, kenapa CU Anggu Dilaras Cual ini kok bertumbuh? Paling tidak sejak 2011, 3 Januari sampai sekarang, bahkan seterusnya. Kenapa ini trennya makin naik? Anggotanya makin bertambah, asetnya juga makin bertambah, kesadaran anggota juga makin bagus, dan seterusnya. Nah, karena kalau ini sebuah bangunan, cuma CU Anggu Dilaras, itu dia punya pilar. Ada pilar yang terkait dengan fondasi. Nah, kalau di CU itu pilarnya ada 3. Tiga pilar ya Pilar istilahnya. yang tadi, Apa aja itu? iya, yang tadi sudah kita singgung. Yang pertama adalah pendidikan. Pertama ya, Iya, pendidikan ya. pendidikan. Makanya kalau mau jadi anggota CU, ya ikut pendidikan. Gitu. Yang tadi online tadi, nggak usah bilang nggak punya waktu. Kalau mau berkembang makin baik, Iya. ya harus menyediakan waktu. Itu pun online, toh. Iya. Gitu. Pendidikan. Dimulai dari pendidikan, berkembang melalui pendidikan, dikontrol oleh pendidikan, dan berkelanjutan juga karena pendidikan. Oh, Itu baratnya ini nih, ini begini ya, 3 kaki begini ya. iya, Nah, iya. itu yang pertama ini pendidikan gitu. Pendidikan. Nah, yang kedua itu yang disebut dengan swadaya. Swadaya. Ya, swadaya itu Artinya apa ini? dari anggota, lalu itu untuk anggota, dan tata kelola pelayanannya juga diperoleh bahkan untuk anggota. Jadi mandiri ya kalau swadaya Iya, itu. mandiri. Jadi kalau CU Anggu Dilaras dari jumlah kemarin Bupati Bu Wakil ngendiko jutaan, mulainya kan hanya 2 juta tuh. Oh iya. Lalu sekarang Betul, sudah awal. miliaran. Iya. Wah, itu semua duitnya anggota, bukan duitnya bos. Pengurus. Siapa? Oh, pengurus saja ada yang tabungannya masih kalah. Iya. Anggotanya gitu. Makanya kalau jadi pengurus itu harus mengejar itu supaya rata-ratanya di atasnya gitu ya gitu. Jadi ini swadaya. Jadi tidak ada bosnya, semuanya swadaya dari anggota. Itu pendidikan lalu swadaya. Nah, yang ketiga ini yang disebut dengan solidaritas. Solidaritas. Salam yang diucapkan. Iya. Salam solidaritas. Karena apa? Karena di situ orang saling menopang, orang saling menolong. Duit kita ini dipakai oleh anggota A, lalu kali lain dipakai oleh anggota B, gitu. Makanya sering saya bilang kalau di CU itu memang KL-nya itu harus rendah. Kredit lalai itu harus rendah. Sebab apa? Sebab uangnya itu bukan uangnya bos, itu uangnya kita dan teman-teman kita. Semua Kalau anggota, kita lalai, kita tidak membayar, lah kita sebetulnya malu juga tuh berhadapan dengan teman-teman sendiri kan? Iya. Kan itu bukan duitnya pengurus. Gitu. Ya, pendidikan, swadaya, dan solidaritas. Saya dengar di CU ada juga yang tadi solidaritas itu ada produknya ya. Ya. Yang solidaritas untuk apa? Yang duka cita. Ya. Kemudian setahu saya juga ada apa seperti asuransinya gitu ya. Jadi di CU itu tadi sudah kita singgung kan melindungi anggota tuh, melindungi salah satunya ekonomi kan, maka memang ditopang tidak hanya omongan doang, ini harus ada strategi. Nah, strateginya ada 2. Kalau di CU lokal primer namanya, itu kalau ada yang berduka kita memberi santunan. Ya, santunan kepada keluarga duka. Besarnya berapa? Itu bervariasi karena tiap tahun ternyata naik ya.
Sekarang udah naik lagi nih. 1.500.000. Iya, itu 1 juta itu terus naik terus nanti. Naiknya yang menentukan siapa? Yang menentukan RAT. Gitu. Jadi RAT. tidak terus ditentukan pengurus sendiri. Enggak gitu. Kalau RAT nanti suatu saat, Pak, kalau ada yang duka kita minta 5 juta, oh boleh. Karena apa? Karena uang 5 juta itu kan dari anggota, bukan dari pengurus gitu. Karena itu iuran ya. Iuran ya. Paling gitu. nanti iurannya juga naik. Gitu. Naik. Tapi biasanya mereka mau bayar tapi tidak mau ambil. Medeni. Lalu di tingkat primer itu ya, lalu sekunder ada yang namanya jalinan. Itu kan nanti akan dibahas lebih lanjut ya. Tapi sedikit saja saya beritahu bahwa apa yang kita buat, kita memang tidak bayar asuransi seperti di bank. Kalau kita pinjam dan seterusnya itu yang bayar kan CU nih. Nah, itu melindungi anggota. Gitu, tentu syarat dan ketentuan berlaku ada ya, gitu. Baik syarat usia dan juga produk-produk tertentu, tidak semua produk. Tapi itu kan menarik. Kemarin ada nih, tidak usah saya sebut ya, yang istrinya bingung karena tahu suaminya habis utang kan, lalu kesini mau bayar gitu. Oh Bu, ini karena Bapak itu anggota kami dan dia terlindungi dengan jalinan, maka begini-begini. Kaget dia. Loh, ternyata utangnya lunas toh. Wah. Padahal banyak juga. Ya? Banyak. Lalu yang paling kaget lagi ternyata ini tabungan sahamnya itu kan kembali. Saham dan si harta. Iya, si harta itu. Dia kaget juga. Wah, akhirnya sekarang dia anggota CU kan? Iya. Gitu. Makanya lebih bagus ya segera gitu, jangan nunggu kalau pasangan meninggal. Ya, ditunggu teman-teman jadi anggota. Itu ada tuh ya. Oke. Nanti dibahas lebih lanjut yang itu. Siap. Nah, kemudian Pak Lukas, ini saya baca lagi di materi Diksar C1 ini ada prinsip-prinsip kredit union ini. Ada 3 ini. Iya betul. Apa? 3? Ya, yang satu struktur demokratis, kemudian yang kedua pelayanan ke anggota ini seperti apa, kemudian yang ketiga tujuan sosialnya. Jadi demokratis ini prinsip pertama ya. Demokratis itu artinya ya ini anggota itu terbuka, sukarela, semua sama dan tidak diskriminatif. Jadi kalau di CU Anda datang pakai mobil bagus atau pakai sepeda ontel dilayani sama oleh teman-teman di manajemen. Tidak diskriminatif. Tidak diskriminatif. Pakai sepatu yang bermerek atau pakai sepatu kulit saja artinya sandalan gitu. kulit ketok gitu. Semua dilayani sama. Tidak jadi, juga memandang ini ya apa dari agama itu enggak ya? Enggak. Karena kalau di luar ini kan CU banyak yang mengira ini itu punyanya orang Kristen. Enggak juga. Saya punya teman dari Ponpes Pondok Pesantren Jombang itu ada CU Semangat Warga namanya. Oh iya. Itu pondok pesantren kok. Jadi CU enggak ada hubungannya dengan agama ya. Bahkan dijualin juga ya, bebas ya. Bebas. Jual juga separuh lebih juga Muslim, yang Kristen banyak, yang Muslim lebih banyak. Jadi biasa saja. Demokratis, tidak diskriminatif. Itu yang pertama ya. Nah yang kedua itu pelayanan ke anggota ini yang diutamakan pelayanan ke anggota. Jadi ada distribusi anggota, ada membangun stabilitas keuangan anggota. Maka kan ada kunjungan-kunjungan juga itu. Jadi yang produknya udah mulai baik supaya tidak goncang ada kunjungan. Ada coaching klinik untuk usaha gitu. Itu semua untuk pelayanan anggota. Bahkan anggota juga boleh usul loh. Mas Catur ini kita butuh nih misalnya nih pelatihan tentang pembukuan sederhana karena usahanya makin maju. Iya. Gitu. Ya boleh gitu. Jadi kenapa? Lu itu kan yang usul kan anggota kan pemilik CU kan? Malah sesuai kebutuhan mereka gitu ya. Nanti kalau kita yang mengadakan mereka nggak butuh. Gitu. Itu pelayanan ke anggota. Yang berikutnya itu persoalan sosial. Itu yang terkait dengan baik itu pendidikan intern maupun kerjasama CU dan tanggung jawab sosial kemasyarakatan. Di tahun ini 2021 nih ya, itu kita juga punya program-program ke masyarakat sekitar. Dulu kita ada bantuan air bersih, ini ada tong sampah atau apa itu ya, yang sudah dibuat ya.
Oh iya, yang tahun ini ya. Yang tahun ini gitu. Dan itu terus gitu. Ada persoalan sosial yang menjadi tanggung jawab sosial kita. Baik itu intern, masyarakat, termasuk kerjasama antar kredit union. Seperti kemarin itu ya, waktu apa? Pandemi itu kan saya lihat banyak yang dicandal-candal. Oh iya, Nama betul programnya ya, saya ingat. Cuantelan itu ya. Iya, CU candelan lalu disingkat menjadi cuantelan Cuantelan, gitu. Jadi itu yang di depan tuh kan ada tuh macam-macam, ada beras, ada macam, ada sayur, ada lauk gitu. Iya. Dan itu bukan dari CU saja, tapi dari anggota kan itu kan. Iya, iuran Iya, mereka. anggota. Ada yang barang loh, saya lihat ada yang bawa mie instan, ada yang bawa beras. Saya berasnya banyak, bawa sini lalu Iya. dicandal ke di situ untuk masyarakat Untuk sekitar. masyarakat. Belum tentu mereka anggota CU. Iya, Meskipun banyak yang kemudian tak masuk CU aja ya bagus gitu kan gitu. Nah, itu persoalan tujuan sosial. Jadi ada demokratis, ada pelayanan ke anggota dan ada sosial. Itu 3 prinsipnya itu. Oke. Ya, gitu. Mantap. Ya, Pak Lukas. Ya, Kalau tadi kita sudah bahas pilar, kemudian prinsip. Nah, ini sekarang saya mau lihat logonya ini, logo Credit Union dunia ini ya. Oh iya, iya, iya. Nah, ini kan kalau gambarnya ada 2 tangan, kemudian ada bola dunia. Ini kayak mirip apa ya, logo-logo yang di kardus kulkas tuh, kardus TV itu ya. Ini mirip ya. Iya, Ini iya. maknanya apa ini? Kemudian yang membedakan ini ada keluarga ini. Apa keluarga berencana, apa karena anaknya 2. Iya, iya, iya. Yang tangan itu kan, ada tangan kanan, tangan kiri itu kan. Iya. Ini tangan kanan itu untuk swadaya. Itu adalah simbol dari swadaya. Ini kita harus swadaya. Pilarnya tadi ya. Iya, sebab apa? Kita mau baik, kita mau maju, kita mau sukses, kita mau tidak, itu ya tergantung kita sendiri. Doa harus, tapi usaha kan wajib. Iya. Nah, doa juga harus disertai dengan usaha. Itu swadaya. Nah, ini yang kiri, ini solidaritas. Karena kita sukses itu nggak bisa sendiri. Iya. Kita itu harus dengan teman kan. Iya, Makanya ini swadaya solidaritas. Gantungkan solidaritas saja nggak bisa. Nggak bisa. Swadaya saja enggak, ini harus tek gini. Ini logonya kan di tangan kanan kiri Iya. itu. Lalu di situ ada buletan tuh, bola dunia tuh ya. Nah, itu gerakan CU sekarang sudah mendunia, sudah global gitu. Tidak hanya di Indonesia, di mana-mana di seluruh dunia. Tidak hanya di Jerman asalnya ya. Enggak, ini sudah dunia gitu. Dan di Indonesia juga berkembang gitu. Nah, ini lalu ini. Di dalamnya ada gambar orang tuh, ada suami istri anak kira-kira begitulah. Iya. Nah, itu menunjuk bahwa itu kan manusia. Karena CU itu bukan uang, tapi manusia. Manusia. Gitu. Manusia yang memiliki perencanaan keuangan gitu. Iya. Maka ini yang disebut dengan manusia ini kan keluarga itu. Nah, keluarga itulah yang juga menjadi inti dari kekuatan CU. Gitu. Maka dilindungilah semua keluarga, baik bapak ibu maupun anak. Maka logonya swadaya, solidaritas, mendunia, kemudian ada orang yaitu keluarga sebagai CU kecil gitu. Baik, Singkatnya begitu gitu ya. Asik juga. Ternyata maknanya luar biasa ya. Iya. Bicara soal apa CU yang mendunia tadi, kalau jaringannya itu sebenarnya kan tadi kan di dunia ya, sampai dunia. Ya, Jaringannya ini mulai dari CU, ini kan CU, tapi di setahu saya juga di mana, di Jogja, di Semarang ada CU juga. iya betul. Nah, itu kira-kira apa bekerja samanya, jaringannya itu seperti apa? Nah, CU Anggudi Laras itu kita koperasi primer. Sekunder kita adalah pusat koperasi kredit CU Indonesia yang sering kita sebut dengan Puskop CU Wina. Puskop Cuwina gitu. Baru ganti ya katanya namanya. Pusat koperasi CU Indonesia. Jadi kita primer, sekundernya ke sana. Lalu ini yang kemudian baru ke CU Asia, ACCU, ACU, ACCU. Itu adalah the Asian Confederation of Credit Union. Lalu yang paling luas itu kan
tingkat dunia yang tulisannya WOCU, WOCCU, gitu kan, World Council of Credit Union, itu pusatnya di dunia. Begitu. Nah, sementara CU-CU lain ya begitu, cuma mereka tidak selalu pada sekunder. Kan sekunder itu banyak se-Indonesia. Jadi ya silakan mereka, tapi kalau CU yang dilaras, kita punya koperasi sekundernya adalah Pusat Koperasi CU Indonesia. Puskopcuina. Puskopcuina ya. Begitu. Oke, ternyata sudah mendunia ya. Ya, betul. Jadi tidak hanya bisa dibilang bukan ecek-ecek gitu ya. Karena kan resmi karena kalau orang awam begitu lihat, oh ini sebenarnya apa sih? Ya, jangan-jangan ini kan, jangan-jangan pasti. Apalagi kalau dikaitkan dengan koperasi ya pasti image-nya tadi kurang baik. Iya, memang ada koperasi yang resmi, ada yang tidak resmi, ada yang resmi tapi tidak resmi, ada yang tidak resmi tapi resmi gitu, macam-macam. Nah, kalau saya sarankan ya mendingan ber-CU saja, yang sudah jelas jaringannya, badan hukumnya, prestasinya, semangatnya, dan apa yang kita bisa lihat gitu. Dan kalau kita punya persoalan, ini rata-rata kita kan masih persoalan kemiskinan ya ini, karena akibat pandemi dan seterusnya itu. Maka kalau di CU memang digariskan ada 3 jurus itu. Jurus apa itu? Untuk keluar dari kemiskinan. Mantap. Jadi yang pertama adalah self-help. Self-help. Iya, itu bekerja keras, cerdas, hemat. Saya tadi lihat ya, ada orang yang kalau pagi udah keluar, dia kerja keras. Ya, bagus sih kerja kerasnya, cuma nggak cerdas. Dia masih naik becak konvensional itu. Dan jarang ada yang pesan becaknya itu. Karena apa? Udah kalah sama becak yang pakai motor kan? Iya, udah kalah juga sama Gojek. Lalu bahkan Gojek atau yang sejenisnya itu, yang ojek-ojek itu udah kalah. Nah, ini berarti dia belum bisa keluar itu karena dia sudah kerja keras tapi tidak cerdas. Apalagi tidak berhemat, belum apa-apa udah wah gitu. Belum dapat pengeluaran, tapi saya lihat gile ini. Rokoknya bermerek juga nih. Nah, itu yang pertama, jurus pertama, self-help. Jurus kedua adalah self-governance. Ya, dia harus bisa, saudara, kita harus bisa membedakan antara mana kebutuhan, mana keinginan. Enggak mudah loh itu. Karena kita seringkali ingin banget kalau dibuat, ini kebutuhanku. Padahal enggak. Kalau makan itu kebutuhan, tapi kalau baju itu kebutuhan, tapi baju mahal, bagus, itu keinginan. Gitu. Lalu harus bisa mengelola uang dan mempunyai tujuan keuangan. Ini banyak yang udah ngerti, tapi ini juga butuh perjuangan. Self-governance. Nah, jurus yang pertama itu tadi self-help, self-governance. Jurus yang ketiga itu yang disebut dengan self-responsibility. Yaitu mampu melihat apa yang telah ditentukan dan mau bertanggung jawab terhadap tindakannya. Jadi kita mau kemana, mau ngapain gitu. Lalu dari situ oh iya, supaya bisa, tantangannya makin banyak, anak atau cucu makin gede, saya makin tua makin ringkih. Berarti saya berjuang untuk menambah pendapatan, membangun aset, meningkatkan usaha produktif. Jadi kalau mau keluar dari kemiskinan menurut CU itu teorinya tidak sulit. Tapi butuh proses yang dilakukan. Nah, itu yang sulit. Dan dilakukan oleh dirinya sendiri. Nah, CU itu menolong bersama-sama, ayo kita saling menopang. Kerja keras, cerdas, hemat. Membedakan kebutuhan, keinginan, mengelola keuangan, dan yang terakhir tujuan keuangan harus jelas gitu ya. Nah, gitu. Oke, Pak Lukas. Ini baru sesi 1 ya? Iya. Nanti sesi kedua, ketiga makin asik. Makin asik ya. Iya. Tentu tidak harus dengan saya, tapi gantian yang lain. Gitu ya. Ini sesi 1 pendidikan dasar, teman-teman. Ini tentang kredit union ya, misi kredit union. Pak Lukas, terima kasih sekali sudah terima kasih. Mau bergabung dan memberikan sharingnya juga ilmunya ini tentang kredit union. Semoga bermanfaat dan menarik kita untuk lebih mendalami. Bagi yang belum, ingat bergabung. Iya pasti ya, ditunggu ya. Dan ini video ini nanti kan akan digunakan untuk setiap
sesi apa di pendidikan dasar ya pasti akan digunakan. Oke. Dan juga untuk teman-teman yang belum tahu ya CU, masyarakat mungkin jangan lupa tonton terus videonya dan jangan lupa nanti juga like, di komen juga, kemudian share, dan jangan lupa di subscribe di channelnya CU Angudi Laras. Oke. Ini Mas Catur ini Ya. penting ya. Hari gini belum ber-CU. Apa kata dunia? Apa kata dunia gitu ya nanti. Oke, begitu. Ya, ini kita mau salam apa khasnya CU ini, Iya. motonya, Iya. slogan ya. Oke deh. Kredit Union Angudi Laras, Tuwo ngrembaka mun pangati. Salam Oke. solidaritas. Sampai jumpa di video